Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang segenap masyarakat Desa Bupatan pada khususnya dan untuk masyarakat Kabupaten Brebes secara umum ya. Pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita mau berbincang-bincang, judulnya ngobrol bareng Pak Rektor UPS Tegal. Kebetulan saya perkenalkan, sebelah kanan saya ada dosen saya pada saat dulu masih aktif jadi mahasiswa di UPS Tegal, Fakultas Bahasa Inggris. Ada Bapak Profesor Taufikullah. Selamat siang menjelang sore Bapak. Ya, selamat sore Mas Kades. Alhamdulillah nggih. Sekarang saya Mas Kades Pak, bukan mahasiswanya lagi nggih Pak nggih. Iya. Jadi pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kami kebetulan sembari nostalgia bahasanya sambil obrolan santai nggih Pak Prof terkait dengan UPS ya. Saya kaget, ini sudah berapa tahun saya alumni 2012 kalau tidak salah, kurang lebih dari 10 tahun ya, sudah nggak pernah kontak ataupun berkunjung ke Universitas Pancasakti Tegal. Informasi yang kami dapatkan sudah luar biasa Pak Prof, bisa diceritakan, disampaikan terkait dengan perkembangan baik dari SDM, alumni dari UPS maupun dari segi pembangunan ataupun gedung-gedung yang sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah diundang ke podcastnya Pemdes Pepatan. Ini kebetulan Pak Kadesnya dulu mahasiswa saya, angkatan 2012. Iya. Dan alhamdulillah sekian lama saya bisa ketemu lagi di sini. Alhamdulillah Pak Prof. Tadi ditanya terkait dengan UPS ya. Yeah. UPS sekarang bagaimana? Ya kalau secara umum ya mungkin Bapak Ibu khususnya warga Desa Pepatan ya. Ini saya sapa dulu. Iya. Bapak Ibu semuanya, saya Rektor UPS. Terima kasih, ini saya sudah diundang di podcastnya Pak Kades ya, yang kebetulan salah satu alumni UPS yang kebetulan juga dulu menjadi mahasiswa saya waktu S1. Ya mungkin Mas Kades bisa lihat perkembangannya sekarang ya. Iya. Kalau dulu UPS kampusnya cuma satu. Iya. Sekarang kampusnya sudah dua. Yang satu di Halmahera dekatnya PAI, yang satu lagi di Jalan Perintis Kemerdekaan. Oh, di Jalan Perintis. Jadi di pusat kota Tegal. Itu fakultas apa itu Pak yang di Jalan Perintis? Ya kampus 2. Oh, kampus 2 ya. Ya, kampus 2. Jadi sekarang UPS punya 2 kampus 1 dan kampus 2. Dan alhamdulillah sekarang untuk prodinya cukup banyak ya. Jadi beberapa tahun terakhir ini kami memang membuka beberapa program studi baru, baik program studi sarjana, magister maupun doktoral. Sekarang ini kami memiliki kurang lebih sekitar 20 program studi sarjana, 20 program, 1 program profesi, 1 vokasi atau diploma, kemudian 4 program magister dan 1 program doktor. Luar biasa. Alhamdulillah tahun ini kita mulai buka penerimaan masa baru untuk program studi pendidikan program doktor atau S3. Baru ini berarti tahun ini. Baru. Akreditasi kami juga UPS alhamdulillah sekarang ini sudah unggul. Wah, luar biasa, sudah unggul ya. Ya. Kalau di Jawa Tengah ini perguruan tinggi swasta di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini kurang lebih sekitar 230-an yang terakreditasi unggul. Institusinya ini ada kurang lebih sekitar 15-an. Salah satunya UPS. Luar biasa ini UPS. Luar biasa, dari tahun ke tahun ternyata itu perkembangannya luar biasa ini. Iya, karena memang kami punya roadmap pengembangan yang cukup banyak ya. Nantinya dari berbagai aspek ya, dari mulai sarana prasarana, kemudian juga SDM ya. SDM terutama dosen. Ya, dosen kami sekarang ini hampir 40% sudah doktor semua, S3 semua. Sudah doktor semua Pak? Iya. Hampir 40%. Sebagian S2 masih ada berarti Pak ya? S2 masih ada,
tapi beberapa sedang S3. Oh, sedang Ya, kami proses. punya target nanti sekitar 2-3 tahun yang akan datang minimal 50% lah. 50%. Ya, 50% SDM kami UPS ini sudah S3 semua. Syukur, alhamdulillah, luar biasa, ini capaian yang luar biasa, Pak Prof, Pak Taufik ya. Artinya tadi sudah disampaikan katanya dengan ada magister juga nantinya dilanjut lagi dengan gelar doktor. Berarti mau gelar doktor nggak perlu jauh-jauh, nanti di UPS sudah ada gitu. Untuk ya. pendidikan. Untuk pendidikan Untuk tadi ya, pendidikan. ya, untuk pendidikan. Kalau melihat dari UPS Tegal yang sekarang itu didominasi dari mahasiswanya dari mana aja Pak? Paling jauh atau mungkin hanya cukup Jawa Tengah saja atau mungkin? Untuk mahasiswa kami ya tidak hanya lokal, nasional, ada juga mahasiswa internasional. Internasional juga Ya, ada? karena memang begini, salah satu program unggulan kami yaitu internasionalisasi. Jadi berbagai program internasionalisasi ini memang kita canangkan ya sejak beberapa tahun terakhir, dari mulai student mobility, kemudian juga pertukaran dosen, kemudian penelitian, publikasi bersama. Nah, khusus untuk student mobility ini kaitannya dengan program-program seperti sit-in, kemudian transfer kredit. Oh iya. Ada juga mahasiswa reguler. Saat ini kami memiliki mahasiswa asing beberapa ya. Ada dari yang terbaru kami miliki mahasiswa asing dari Bahrain ada, dari Rusia juga ada. Dari Rusia juga ada? Ya, dari Rusia, dari Bahrain, kemudian dari Italia juga ada. Oh, saya Iya. kira skupnya baru Asia, Oh, enggak. Asia Tenggara gitu. Ternyata sudah Iya. nyampe Eropa. Ya, program internasionalisasi UPS ini kan kita gagas sejak tahun 2016 ya. Oh, 2016. Sampai sekarang hampir 10 tahun dengan berbagai macam program yang aktif ya. Jadi baik dari pendidikan, kemudian penelitian maupun pengabdian. Kita juga banyak kirim mahasiswa ke luar negeri untuk magang. Berarti dari UPS mahasiswanya dikirim ke Iya, luar untuk negeri. magang. Yang terbanyak memang ke Jepang. Ada juga ke Cina, ke Malaysia juga ada. Kurun waktunya berapa? Antara 1 semester sampai 1 tahun. Oh, sampai 1 tahun. Itu nanti programnya dikonversi ke kuliah ya, ke mata kuliah. Jadi misalnya kuliah di kampus ini untuk program sarjana 5 semester. Iya. Nanti kuliah misalnya kuliah berikutnya itu melalui program magang bisa 1 semester sampai dengan 2 semester 2 atau 1 semester, tahun. ya. Nanti balik lagi, kemudian setelah balik ke kampus menyelesaikan skripsinya, setelah lulus bisa balik lagi ke tempat kerjanya semula. Misalnya yang di Jepang ya, yang di Iya. Jepang kita kan ada mahasiswa kami yang di sana itu ada yang 1 semester, ada yang 2 semester, walaupun memang rata-rata 1 semester ya. Iya. 1 semester di sana magang, ya belajar kerja di sana, di Jepang, ada juga di Cina. Kemudian nanti setelah magang mereka balik kampus. Nah, setelah lulus menyelesaikan skripsi bisa balik lagi ke sana. Bisa balik lagi ke Ya, negara bukan sebagai mahasiswa magang, tapi memang bekerja. pekerja. Ya, karena saat ini kan memang salah satu PR kami ya di UPS tidak hanya mendidik mahasiswa sampai lulus ya, tapi bagaimana memfasilitasi mereka, menyiapkan mereka masuk ke dunia kerja. Nah, luar biasa ini. Jadi tidak artinya fokus mahasiswa sampai lulus, tapi juga bisa dihantarkan sampai ke pekerjaan itu ya. Iya, Bisa jadi dengan ya job pekerjaan. kita sedang menuju ke arah sana. Karena apa? Ya saat ini memang mahasiswa harus dibekali pengalaman kerja. Ya, itu untuk luar negeri ya. Untuk dalam negeri juga kami ya memperlakukan hal yang sama. Jadi mengirim mahasiswa kami juga ke perusahaan-perusahaan ya multinasional untuk magang di sana. Nah, sekian bulan agar apa? Agar mereka itu memperoleh pengalaman kerja. Jadi saat lulus itu tidak blank sama sekali. Oh iya, betul. Karena pada hakikatnya kan para lulusan SMA mereka kuliah di UPS atau di tempat manapun ya, terutama di UPS kan orientasi utamanya salah satunya kan agar mendapat pekerjaan yang Betul. layak. Setelah Ya, lulus sehingga pekerjaan. PR kami bagi kampus ini bagaimana menyiapkan mahasiswa atau para lulusan ini untuk masuk ke dunia kerja. Kan begitu. Ya kalau misalnya di kampus terus ya kan nggak ada pengalaman kerja kan sayang. Sehingga memang
kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa melalui program magang. Silakan mau magang di luar negeri maupun di luar negeri, dalam maupun luar negeri, agar mereka memang betul-betul mendapatkan pengalaman bekerja sebelum lulus. Ini penting sekali. Ya, karena dunia akademik ya, pendidikan dengan dunia kerja itu kan berbeda. Jangan sampai kalau mahasiswa nggak punya pengalaman sama sekali, mereka lulus ini blank sama sekali, ya kan, harus mulai dari nol kan. Betul. Ya kata orang Jawanya eman-eman kan begitu. Wis lulus nganggur ya Pak ya. Ya sebetulnya gini, kalau masalah nganggur itu kan relatif ya. Relatif ya. Kembalikan ke personalnya, kembalikan ke orangnya, kan begitu. Jadi karena apa? Sebetulnya banyak hal yang didapat mahasiswa ketika kuliah. Betul. Oke, untuk pekerjaan ini memang salah satunya. Tapi pengalaman kuliah, ya kan, ilmu keterampilan yang didapat itu kan bisa dibawa sampai nanti. Betul. Ya kan, kalau pekerjaan memang salah satunya ya. Tapi kan kedewasaan berpikir, ya kan. Kemudian ya banyak hal lah yang didapat. Jadi orientasi orang kuliah itu kalau hanya pekerjaan ya menurut saya kurang pas ya. Artinya banyak hal lain yang bisa didapat ketika mahasiswa kuliah. Termasuk pengembangan sikap mungkin Pak. Iya, pengembangan gitu ya. Sikap, kemudian juga kedewasaan berpikir. Ya, kemudian manajemen konflik, ya banyak lah. Cara berkomunikasi. Ya, kemampuan menyampaikan komunikasi, ya kan, problem solving juga. Ya. Ini by the way nih Pak Prof, jumlah mahasiswanya nih sampai sekarang jumlahnya berapa Pak Prof? Kalau mahasiswa kami saat ini di angka 7.000-an. 7.000? Ya, overall semuanya lah. Tersebar di 6 fakultas ya. Ya sebetulnya lebih, karena kami kan punya program profesi ya untuk calon guru. Ya untuk PPG ya, PPG calon guru dan guru dalam jabatan itu kan juga banyak ribuan. Tapi kalau untuk mahasiswa reguler sendiri ya dari jenjang diploma, kemudian S1, S2, S3 ini sekitar 7.000-an. Ya silakan karena kami kebetulan tiap tahun itu kan membuka prodi baru ya, dengan fakultas yang menurut saya cukup lengkap. Jadi bagi masyarakat misalnya ingin kuliah, ingin jadi guru pendidikan, kita punya FKIP. Kemudian kita juga punya FKIP prodinya lumayan banyak ya, ada 7 program studi. Kemudian yang mau kuliah di ekonomi ya kita punya fakultas ekonomi dan bisnis. Prodi-prodinya pun cukup banyak ya, artinya tidak hanya prodi-prodi yang memang dari dulu ada, tapi prodi-prodi yang ya memang sesuai dengan kebutuhan stakeholder masyarakat. Kita punya prodi misalnya di ekonomi itu kita punya prodi bisnis digital. Jadi bisnis digital. Jadi bisnis yang berbasis pada digital. Dan kita juga punya fakultas hukum juga ada. Kemudian kita punya FISIP ya. FISIP ilmu sosial dan politik. Kemudian juga kita punya perikanan ya. Kemudian punya fakultas teknik dan ilmu komputer. Pasca sarjana juga ada. Pasca sarjana kita punya magister pedagogi, kemudian magister hukum, kemudian ilmu hukum, kemudian magister manajemen, dan yang terbaru kemarin kita buka magister sumber daya perairan. Untuk tahun ini kita menerima mahasiswa baru untuk program doktor pendidikan. Kalau magister pendidikan belum? Pedagogi ada. Kita punya MP, magister pedagogi S2. Oh ya. Ini informasi katanya ada kedokteran ini, Prof ya. Mohon doa saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Kami lagi terus untuk mempersiapkan ya. Karena di kami ini memang untuk rencana ke depan bagaimana UPS ini bisa punya fakultas kedokteran, ya bisa punya kedokteran umum, kedokteran gigi, ya tentunya semakin kesini ya kan tuntutan stakeholder masyarakat dan kampus pun harus berbenah ya. Yang jelas satu keniscayaan nantinya apa ya, kampus harus berubah, harus inovasi. Kan begitu. Iya. Ini terkait dengan UPS Pak ya, kalau sekarang itu kan sudah berbeda sekali Pak ya. Artinya mulai dari alumni UPS yang dulu sekarang ini kan Gen Z ini Pak. Artinya ada metode kemungkinan terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang sekarang itu Pak.
Jadi begini, sekarang kalau di Indonesia itu kan saya katakan sekarang kita di era Society 4.0. Nah, ya itu. Ya, mungkin ke depan bentar lagi kita masuk ke 5.0 dari 4 ke 5. Iya. Jadi kalau 4 ini kan peran teknologi itu kan dominan ya. Betul. Jadi eranya era disrupsi di mana teknologi yang baru ini bisa menggerus teknologi yang sudah ada. Ya sama ya kita dulu ya sebagai contoh dulu kan kita mengenal taksi ya. Iya, betul. Sekarang taksi kan sudah online. ya begitu muncul Grab, Gojek ya kan. Iya. Itu era disrupsi ya. Tapi memang ya secara global ya ini kita lagi bertransformasi ke depan memang karena di negara-negara maju ini sudah mencanangkan era smart society 5.0. Oh iya. Jadi bagaimana teknologi dan manusia ini bisa berjalan beriringan. Jadi tidak hanya hidup ini bergantung berlebih kepada teknologi, tapi bagaimana manusia juga mengambil peran kembali. Betul. Jadi teknologi tanpa manusia nggak bisa. Ya, jadi artinya gini, ini pengalaman pribadi saya Pak Prof selaku kepala desa ini kan dengan banyaknya perkembangan zaman ya IT ini banyak aplikasi itu lebih dari 20 yang masuk di desa. Artinya kesiapan dari mahasiswa sekarang kan harus bisa mengikuti juga nantinya, karena saya yakin nanti setelah alumni dari Universitas ya UPS Tegal ya nanti ada yang mungkin lari ke pemerintah kan seperti itu. Terkait dengan perkembangan zaman itu juga betul-betul harus kita adanya balance, harus seimbang gitu, harus memahami. Baik, saya tertarik sebetulnya sedikit bicara tentang digitalisasi desa. Iya. Kan desa sekarang punya website ya. Betul. Ke pemerintah daerah juga sudah menyiapkan aplikasi ya terkait dengan layanan desa ya. Desa. Bagus sebetulnya dengan berbagai macam aplikasi yang muncul, tapi bagus lagi kalau semua layanan itu bisa terintegrasi. Jadi misalnya begini nih, ini sebagai contoh, warga desa Pebatan ingin membuat misalnya KTP, KK, atau mungkin surat nikah, pengantar nikah, ya kan, atau juga ya macam-macam lah administrasi yang kaitannya dengan warga. Ini kalau bagus kalau misalnya dari pemerintah desa kita dalam lingkup yang kecil dulu ya bisa menyiapkan satu aplikasi terintegrasi misalnya, itu dibikin bisa kok gampang. Tinggal undang orang IT ya kan, kita bikin aplikasinya. Jadi warga desa Pebatan itu misalnya mau buat KTP, perpanjangan KTP atau KK itu bisa dilakukan di mana saja. Cukup pakai aplikasinya satu saja, tapi di dalamnya itu nanti misalnya banyak, isinya banyak. Misalnya aplikasi untuk pembuatan KTP, aplikasi untuk pembuatan KK, pengantar surat nikah, ya kan, terus apa lagi tuh kalau di desa? Itu ada akte kelahiran dan lain sebagainya. Bikin satu aplikasi terintegrasi, tidak terlalu banyak, tapi ketika masuk itu warga tinggal milih, ya tinggal pilih, saya mau bikin KTP ada menunya. Saya mau bikin ini ada, semuanya by system dan bisa diunduh di Play Store, bisa diakses dari HP. Jadi kalau Mas Kades misalnya ingin pelayanan cepat ya sebaiknya dibuat aplikasi seperti itu. Ya, jadi kalau ini bisa berhasil, bisa jadi percontohan. Jadi ini udah berjalan sebenarnya Pak. Aplikasinya apa yang ada ini kan di ada kios Adminduk ini yang berintegrasinya dengan Capil dan kecamatan. Jadi baru beberapa item saja kaitannya dengan akte kelahiran, akte kematian, kemudian itu sistem yang buat siapa? Dari pemerintah desa? Pemerintah daerah. Oh, dari Pemda. Iya, kalau desa sendiri ada nggak sistemnya? Desa sendiri belum ada. Nah, harapannya tadi yang disampaikan Pak Prof betul. Kalau memang desa bisa kaitannya dengan tadi adanya aplikasi bisa terintegrasi dengan pelayanan tadi itu kan sebenarnya luar biasa. Baik, itu kan sistem aplikasi yang memang disediakan oleh pemerintah daerah untuk desa. Nah, yang saya tanyakan misalnya, kalau misalnya Pebatan ini ke depan mau jadi desa inovasi, kenapa Pebatan pemerintah desa ini nggak bikin aplikasi sendiri? Ya kan, aplikasi yang langsung misalnya dengan warga ya. Kalau ini kan aplikasi yang dibuat oleh Pemda. Nah, tinggal misalnya ketika desa itu membuat aplikasi atau sistem aplikasi sendiri, tinggal ini diintegrasikan dengan sistem yang ada di, kan kalau nggak salah
Kalau untuk pemerintah desa itu kan ada sistem aplikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah, ada yang dari pusat ya? Ada. Iya. Yang dari pusat apa namanya? Kalau kaitannya dengan pendudukan ada siap, Pak. Oh, ada siap. Ada siap. Ya. Itu seperti apa? Ya, kaitannya dengan Yang bisa mengakses hanya dari admin desa atau warga bisa nggak? admin desa. Admin desa. Iya. Nah itu. Nah selama ini kan memang sistem itu yang saya tahu ya, mohon maaf bisa dikoreksi kalau saya salah. Ada sistem aplikasi disediakan oleh pemerintah daerah dari kabupaten maupun pusat. Saya tahu sistem ini kan yang memakai usernya kan hanya dari desa. Desa. Nah, maksud saya, kenapa desa nggak inisiatif membuat sistem aplikasi sendiri, di mana Pak aplikasi ini bisa di username-nya ya seluruh usernya atau penggunanya ya seluruh warga desa Pepatan misalnya. Ya, sebenarnya udah bagus Pak. Ini ada yang namanya kios adminduk ya dari pemerintah daerah ini yang dicanangkan oleh Bupati baru. Tetapi ada sedikit permasalahan itu ketika verifikasi di tingkat kecamatan. Nah, seperti halnya pembuatan untuk akte gitu kan. Ada verifikasi dari kecamatan, kemudian dokumen yang lain harus verifikasi ke Capil. Di sana itu pelayanannya kan fokusnya kepada yang offline itu. Kalau yang online itu di sana harus turut memverifikasi juga dulu di sana. Jadi begini, ini kembali lagi kita bicara teknologi digital secara umum ya. Kadang-kadang kita itu ya banyak yang ya tidak resisten, tapi lebih menikmati yang sudah ada daripada misalnya mencoba hal-hal yang baru. Saya masih ingat dulu kita bicara handphone ya, teknologi mobile. Mungkin Mas Kades masih ingat dulu era 90-an, kalau komunikasi kan kita via SMS ya. MMS ya kan. Kemudian sekian tahun kemudian muncul BlackBerry ya kan, sekian tahun kemudian muncul WhatsApp, Android dulu iya kan ya, dengan berbagai macam aplikasi ya. Sama dulu juga kan awal-awal saya mau pakai Android juga bingung juga, kok banyak sekali fitur-fiturnya ya. Betul. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu ternyata banyak kemudahan di situ. Artinya begini, barangkali itu kendalanya di sosialisasi, mungkin kurang komprehensif ya. Sebetulnya kalau dengan sistem-sistem yang disediakan oleh pemerintah daerah itu sebetulnya kan untuk membuat layanan itu lebih efisien, lebih praktis. Cuma kenapa tadi masih memilih offline? Karena barangkali menurut saya itu ya kurang sosialisasi. Atau bisa juga terkait dengan infrastruktur ya, aksesibilitasnya. Misalnya di daerah Brebes sendiri ya. Fasilitas Brebes, Kabupaten Tegal ini kan banyak daerah-daerah yang memang secara infrastruktur digital ini masih minim. Betul. Misalnya di daerah atas ya kan, Kabupaten Tegal kan daerah dataran tinggi sana kan banyak juga yang istilahnya bermasalah terkait dengan sinyal, internet ya. Iya, atau ya banyak warga yang misalnya masih belum punya gadget ya kan. Ini juga permasalahan-permasalahan yang memang harus diselesaikan. Tapi saran saya ini terkait dengan program digitalisasi desa. Itu mungkin ya kalau misalnya kebijakannya memperbolehkan, saya kan nggak butuh paham nih. Jadi kebijakan desa seperti apa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Barangkali desa Pepatan ya khususnya bisa berinisiasi untuk membuat satu sistem aplikasi pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh semua warga, semua masyarakat ya. Jadi kalau misalnya Mas Kades ini mengembangkan aplikasi itu, mereka bisa mengakses ini 24 jam ya kan, di mana saja ya kan. Bahkan mungkin untuk warga Pepatan yang merantau di Jakarta atau keluar negeri, KTP-nya habis, mau nikah mau apa, tidak perlu pulang dulu ngurus gini-gini, cukup pakai aplikasi itu. Nah, tinggal aplikasi itu nanti sama admin desa nanti diintegrasikan atau mungkin dihubungkan diteruskan ke aplikasi yang dari Pemda itu. Mungkin bisa ada perencanaan seperti itu enggak? Sebenarnya sih ada, cuma namanya
SDM juga, kemudian fasilitas penunjang, artinya kan perlu kita pikirkan juga kaitannya kebutuhan untuk aplikasi tersebut seperti itu. Ya, aplikasi itu dikembangkan, kita cukup punya server, iya kan? Ya, sebetulnya nggak mahal, cuma ya itu tadi peraturannya memperbolehkan nggak, misalnya desa mengembangkan sistem informasi atau aplikasi seperti itu? Sebenarnya boleh, karena di regulasinya juga ada itu yang di Permendes itu kaitannya dengan desa digitalisasi, kemudian adanya SID, sistem informasi desa. Di situ memang diperbolehkan desa untuk bisa improve terkait dengan kebutuhan terkait informasi terkait dengan digital seperti itu. Ya, apalagi Pebatan ini kan tergantung desa yang ya sebetulnya kalau saya sebut desa, mau lokasinya juga pinggir kota ya, apa namanya di kota ya. Nah, ini cuma berapa ratus meter sudah pemerintah Kabupaten Brebes. Jalan kakinya. Iya kan? Betul. Artinya apa? Sangat-sangat memungkinkan sekali. Ya. Apalagi tadi Mas Kades cerita ke saya pernah juara apa Kabupaten Brebes yang Di lomba desa. di lomba desa itu lomba apa saja? Ya, lomba desa itu kegiatan ibu-ibu PKK. Iya, terus apa lagi? Desa percontohan penyerapan anggaran paling cepat gitu. Kemudian penggunaan anggaran tepat waktu seperti itu. Ya, baik. Saya kira itu. Jadi inovasi kuncinya. Iya. Jadi setiap tahun desa ini mestinya berpikir, terutama untuk Kabupaten Brebes ya. Kalau misalnya Pebatan. Oke, untuk Pebatan tahun ini misalnya Pebatan bisa apa? Ya kan, apa capaiannya? Harus ada perubahan gitu ya, Iya. Pak Prof ya. Yang progresif kan begitu. Betul. Mas Kades sudah berapa tahun? 6 tahun ini. Ya, itu harus berpikir juga selama 6 tahun itu kira-kira ya kadang kita harus refleksi juga ya dari pertama misalnya menjabat sampai sekarang apa sih perubahan yang ada di desa Pebatan, kemudian masih menyisakan berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi kira-kira saya mau apa? Kan begitu. Betul. Jadi ini masukan ini Pak Prof yang bagus sekali. Jadi kami kan menyusun yang namanya rencana panjang jangka menengah desa ya, RPJM desa itu kan bagian dari visi misi kepala desa selama 1 periode itu. Jadi betul tadi masukannya bagus nih. Nanti kami catat ya. Capaian yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilakukan, infrastruktur kah, di pemberdayaan kah, yang belum pernah terrealisasikan mana saja kan seperti itu. Yang jelas dipetakan. Misalnya untuk Pebatan ini potensinya apa yang paling menonjol? Ya bidang apa ekonomi kah, ya kan, atau bidang wisata, ya kan, atau kan setiap desa kan punya potensi. Ya. Nah itu dilihat dulu, dipetakan. Jadi pemetaan itu kan kaitannya dengan program prioritas. Betul. Jadi misalnya dalam 1 tahun ini kita punya program program prioritas apa? Karena kan kalau kita bicara pengembangan desa itu kan tidak hanya infrastruktur ya. Betul. Itu tadi sebetulnya ini bagus sekali digitalisasi desa. Tapi sejauh mana pimpinan desa ini menyentuh program digitalisasi? Apa kira-kira program digitalisasi desa ini yang dirasakan oleh masyarakat? Karena kami pada dasarnya kan ya sekarang gini, apa namanya, Mas Kades ya, contoh lah layanan perbankan. Orang sekarang kan jarang ke bank. Iya. Semua transaksi sama semuanya, mau bayar semuanya lewat handphone, mobile banking selesai semua. Pakai ini laptop juga, Nah, CMS ini. Saya kira harapan warga desa nggak cuma Pebatan ya, tapi apa namanya seluruh desa di Kabupaten Brebes, karena saya juga aslinya Brebes juga. Oh iya, betul. Ya kan saya asli Brebes juga kan. Artinya apa? Kalau misalnya di instansi yang lain bisa seperti itu, kenapa desa nggak bisa? Perbankan bisa. Sekarang orang apa namanya mengakses perbankan ya, mau transaksi mau apa gampang, ada mobile banking, ada kris dengan pakai kris dan lain-lain. Nah desa pun harusnya seperti itu era sekarang tahun 2025 ya. Kalau misalnya mohon maaf nih bikin KTP masih harus ke apa? Sampai kecamatan. Kecamatan, iya kan? Apa bedanya dengan 10-20 tahun yang lalu? Nah itu pentingnya program digitalisasi. Jadi kalau mau inovatif ya mulai dari hal-hal sederhana saja. Ini bagaimana mentransformasi layanan dari yang konvensional ke digital, itu penting sekali. Saya kira itu ya. Oh ya, siap. Kades. Matur suwun Pak Profesor Taufikullah ya atas waktunya, tadi sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol juga
terkait dengan beberapa hal. Ternyata pakar tentang digitalisasi desa juga. Saya kira hanya fokus kepada UPS, pengembangan UPS, SDM UPS, ternyata luar biasa tentang desa juga dia menguasai. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Prof. Taufikullah yang sudah menyempatkan waktunya hadir, mudah-mudahan bisa bersinergi dan ke depan harapan kami selaku alumni UPS Tegal untuk UPS Tegal bisa lebih jaya lagi, lebih maksimal lagi, lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.